Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan kita sedang gegerkan dengan peristiwa tindakan penangkapan Densus 88 yang mengakibatkan tewasnya seorang dokter, yakni Dr. Sunardi. Dr. Sunardi adalah salah satu tersangka terorisme yang terlibat dalam kelompok Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan kelompok teroris Al-Qaeda. Hanya saja muncul framing di media sosial yang menampakkan bahwasanya Sunardi adalah relawan kemanusiaan. Seolah-olah Densus 88 telah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Hanya saja kepada segenap kaum muslimin, bahkan segenap bangsa Indonesia, jangan memainkan framing-framing yang akan membuat keresahan. Apalagi hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang menyebar di media sosial. Karena tindakan Densus 88 adalah tindakan penegak hukum. Maka kita semua harus menyerahkan ini kepada proses penegakan hukum. Kacamata yang dipakai adalah kacamata hukum. Dan tindakan yang kita lakukan adalah tindakan pembuktian secara hukum. Jadi jangan terpengaruh dengan asumsi orang, jangan terpengaruh dengan framing-framing yang sengaja ingin menyebarkan fitnah dan ketidakpercayaan kepada penegak hukum. Perlu kita ketahui bahwasanya Densus 88 dalam melakukan tindakan penegakan hukum itu berdasarkan undang-undang. Dan orang-orang yang ditindak oleh Densus 88 adalah orang-orang yang secara langsung memang terlibat dalam kegiatan terorisme. Terlebih lagi Dr. Sunardi. Dr. Sunardi ini bukan orang sembarangan. Beliau ini adalah salah satu petinggi Jamaah Islamiyah atau Al-Jamaah Al-Islamiyah. Posisinya adalah sebagai penasihat Amir Jai dan juga dia ada di organisasi yakni HASI yang kepanjangannya adalah Hilal Ahmar Society Indonesia. Yang organisasi ini adalah organisasi bentukan JI yang memang organisasi ini terkesan melakukan aksi-aksi kemanusiaan, termasuk pengobatan gratis dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh dimanipulasi dengan kondisi ini semua. Setiap orang, siapapun dia punya sisi kemanusiaan, punya sisi humanis, punya sisi kebaikan. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang terlibat di organisasi teroris. Tapi fakta bahwasanya dia terlibat dalam organisasi teroris, termasuk mengeluarkan biaya untuk pendanaan organisasi teroris, ini tidak bisa kita nafikan. Dan Densus 88 memiliki bukti yang cukup banyak yang bisa dibuktikan di pengadilan akan keterlibatan orang-orang yang sudah ditindak oleh Densus 88. Dan satu hal yang mesti kita pahami bahwasanya Densus 88 dalam melakukan penindakan sangat menghindari upaya menghilangkan nyawa orang lain. Terkecuali orang-orang yang sedang akan ditindak atau dilakukan penangkapan melakukan perlawanan. Nah, Dr. Sunardi melakukan perlawanan. Dia berusaha untuk kabur, dia berusaha untuk menghindar. Bahkan petugas yang sudah naik ke kabin belakang mobilnya berusaha dia jatuhkan dengan mengendari mobil dengan cara zigzag. Dan ini kan merupakan sebuah perlawanan terhadap penegak hukum. Maka dilakukan tindakan yang berakibat kepada meninggalnya Dr. Sunardi. Tapi yang mesti kita catat bahwasanya seandainya Dr. Sunardi tidak melakukan perlawanan, dia tidak berusaha untuk kabur dan tidak berusaha untuk mencelakakan petugas, bahkan tidak berusaha untuk membahayakan pengguna jalan yang lain, saya pikir kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika ini semua sudah terlanjur, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersikap bijak memandang ini semua. Jangan sampai kita termakan pada framing-framing yang salah, narasi-narasi kebencian yang membuat kita tidak percaya dengan negara. Dan yang terpenting ingin saya tegaskan bahwasanya tidak usah pakai acara pray for Dr. Sunardi. Kalau dibiarkan kabur, dibiarkan dia melakukan aksi-aksinya, bisa-bisa malah jadi pray for Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Densus 88, walaupun harus melakukan tindakan paksa, adalah upaya menyelamatkan Indonesia dari kejahatan terorisme. Yakin dan percayalah bahwasanya seislami apapun orang, seagamis apapun orang, ketika dia melawan kepada pemerintah yang sah, melawan negara, dan melakukan tindakan terorisme, maka itu adalah tindakan yang salah. Jadi,